Firman-Mu adalah dasar hidup kami sebagai orang percaya. Kami sungguh sangat percaya Engkau bekerja melalui kami, melalui pribadi lepas pribadi, untuk menumbuhkan iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau pakai lidah bibir hamba-Mu untuk memberitakan sebagian dari kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Hari ini saya akan membawakan sebagian renungan berjudul pilihan hidup. Memang kalau kita di dalam dunia ini selalu ada way of life, ada pilihan-pilihan hidup yang harus kita putuskan, yang harus kita lalui bersama. Kita membaca di dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah kata-kata Yosua kepada bangsa Israel untuk menawarkan pilihan hidup. Ada 3 pilihan yang ditawarkan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Yang pertama adalah kamu boleh beribadah kepada Allah yang nenek moyangmu di seberang sungai Efrat. Yang kedua adalah Allah orang Amori yang orang Israel datangi dan sudah dikalahkan. Yang ketiga adalah Tuhan yang benar, Allah yang hidup, Allah yang disembah. Maka Yosua bilang, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Memang paling mudah kalau kita sudah melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan, kita mengalami sendiri mujizat Tuhan, kuasa Tuhan. Kalau ada pilihan, kamu percaya kepada siapa? Maka kita pasti akan bilang, saya percaya kepada Tuhan yang hidup. Tetapi bagaimana dengan kalau kita sudah memilih Tuhan, kalau kita sudah berdoa kepada Tuhan, kalau kita sudah meminta kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab, apakah kita salah pilih Tuhan? No. Nanti ada jawabannya, ya. Ada dalam hidup kita selalu ada waktu dan kesempatan untuk memilih. Contohnya waktu kita masih sekolah atau anak-anak masih sekolah, SD, SMP, SMA, selalu biasanya orang tua 100% memutuskan, bangun pagi, ayo berangkat belajar dan sebagainya. Tetapi waktu kita kuliah, peran orang tua berkurang menjadi 50%. Ya sudah dewasa, kuliah kamu yang ngatur waktunya sendiri, 50%. Waktu kita mau kerja, orang tua cuma punya peran 10%. Mereka yang mau kerja mungkin cuma bertanya, bahkan mungkin nggak tanya, cuma ngabari, Pak aku sudah kerja, Mas aku sudah kerja. Cuma 10%. Orang tua mungkin cuma mengarahkan, oh di sana perusahaannya baik, di sana perusahaannya bagus. Demikian juga waktu kita bangun atau tidur. Itu adalah pilihan. Kita mau tetap bangun, kita mau tetap tidur, atau kita akan bangun tidur. Itu pilihan. Juga kalau kita mau makan, itu juga pilihan. Mau makan telur, mau makan pecel, mau makan apa, di mana, sama siapa, itu juga pilihan hidup. Bahkan Tuhan juga adalah pilihan. Kita mau menuhankan siapa nih? Kita mau menuhankan materi, kita menuhankan dunia,
atau kita mau menuhankan Tuhan yang benar. Itu juga ada pilihan hidup. Selalu diwarnai pilihan yang tidak dapat dihindari. Bahkan ketika kita bilang kita nggak mau memilih, kita diam aja, itu juga udah adalah pilihan. Itu default namanya. Kalau di dalam kehidupan saya sebagai IT programmer, itu kalau saya bikin program selalu ada defaultnya. Jadi kalau itu nggak dilewatin, kalau ini memenuhi syarat A atau syarat B, kalau tidak memenuhi syarat A dan syarat B, selalu ada defaultnya. Apa? C misalnya ya. Jadi seandainya kita bilang, saya nggak mau memilih, saya nggak ikut-ikutan, itu artinya kamu sudah memilih. Ada jargon di mana artinya diam itu adalah setuju. Ya, ada jargon seperti itu. Pada dasarnya semua pilihan itu punya dampak atau punya sifat baik atau buruk. Di dalam Lukas pasal 11 ayat 23a, ini pilihan ya. Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 11 ayat 23a. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang tidak bersama aku, melawan aku. Jadi nggak ada tengah-tengah. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu nggak bersama aku, kamu melawan aku. Nggak ada di tengah-tengah, jurinya ini nggak ada. Tuhan sendiri yang bilang. Jadi kalau kita hidup saat ini, memilih kiri atau kanan, nggak ada di tengah-tengah. Kalau kita mau ikut Yesus, sungguh-sungguh ikut Yesus. Kalau kita nggak mengikut Yesus, kamu menjadi musuh Tuhan Yesus. Ngeri kalau jadi lawannya Tuhan Yesus. Mulai dari kitab Kejadian, Adam dan Hawa juga sudah diperhadapkan dengan pilihan hidup. Namun Adam dan Hawa salah memilih. Bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah juga diperhadapkan dengan pilihan hidup seperti yang tertulis di dalam Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Pilihan dalam hidup manusia menghasilkan sebuah konsekuensi. Ya. Yang pilihan yang masih bisa diulangi, contohnya adalah kalau salah milih sekolah. Itu bisa diulangi, misalnya, tapi buang waktu ya. Salah milih jurusan kuliah, itu bisa diulangi juga. Salah apa lagi? Salah jalan, ketika kita pergi, kita bisa muter balik. Salah pacar, nah itu juga bisa diulangi. Putus nyambung. Ya, itu bisa diulangi. Tapi yang nggak bisa diulangi apa? Salah pilih juru selamat. Salah pilih juru selamat itu nggak bisa ngulangi, apalagi kalau milih salah pilih juru selamat sampai di bawah mati. Nggak ada jalan kembali, no turn back. Nggak ada jalan kembali. Aduh, aku salah pilih. Aku mau balik lagi, aku mau pilih Yesus. No, sudah nggak ada kesempatan untuk memilih kembali kepada Dia. Maka kalau kita masih diberi kepercayaan, kalau kita masih diberi nafas hidup, jangan salah pilih, ya. Tapi Tuhan Yesus itu baik. Meskipun di hidup kita ini kita masih salah pilih, tapi kita masih hidup ya. Dia masih memberi kesempatan kepada kita untuk memilih Dia. Asal kita mau bertobat. T-O-B-A-T, tobat. Itulah kasih Allah yang luar biasa. Dia sudah memberikan contoh melalui Tuhan
Yesus. Kalau sampai kita nggak memilih dia, itu luar biasa sekali saudara-saudara. Karena kasih Allah itu sudah dicurahkan pol-polan 100% kepada manusia. Nah, kalau pilihan hidup dan mati ini, keselamatan ini baru adalah benar-benar pilihan hidup dan mati. Bukan pilihan yang biasa-biasa saja. Di dalam kehidupan kita selalu ditentukan oleh pilihan. Walaupun kita hidup di dalam perjanjian baru, di mana setiap hidup kita sudah ditebus oleh karya Kristus, Rasul Paulus menuliskan arti pilihan hidup kepada jemaat di Filipi demikian. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 9. Filipi pasal 1 ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Jadi kalau Paulus berdoa kepada jemaat di Filipi supaya mereka mempunyai pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Artinya di dalam pilihan hidup kepada Kristus. Ayat 10-nya, efeknya ketika kita memilih adalah sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Kalau pilihan kita benar, kita akan hidup suci dan kita menantikan kedatangan Tuhan sampai Dia datang kembali kali yang kedua. Saudara yang terkasih, hidup ini bukanlah hidup yang cuma mengalir saja. Seperti apa kata orang banyak. Ngalir aja. Naik turun, mengalir saja. Kintir, bukan seperti itu. Tapi kita harus bertanggung jawab atas pilihan yang sudah kita lakukan, atas pilihan yang sudah kita pilih. Dan selalu ada konsekuensinya. Semakin kita taat dalam pilihan yang baik, semakin tidak tergoyahkan kita di dalam memilih hal yang baik dan benar. Jika komitmen kita adalah untuk memilih yang baik dan bukan yang jahat, sekalipun itu tidak nyaman bagi daging kita, tetapi itu adalah awal dari kesuksesan kita di dalam mengikut Tuhan. Apakah pilihan hidup kita ini saat ini sudah benar? Coba masing-masing dari kita ngecek dan melihat kepada diri sendiri. Apakah aku mengikut Yesus karena ada sesuatu? Apakah karena cerita orang saja aku mengikat Yesus? Apakah aku mengikut Yesus karena ada sesuatu? Aku mengikut Yesus ini sudah benar apa enggak? Aku mengikut Yesus, aku menyesal atau tidak? Karena di dalam kehidupan kita selalu ada pilihan, selalu ada yang no turn back. Ketika kita memilih untuk hidup eternal, kita untuk memilih hidup selamanya, pilihlah Tuhan Yesus. Ini promo ya, pilihlah Tuhan Yesus. Kampanye, ya nggak apa-apa kampanye, pilihlah Tuhan Yesus. Oke, karena apa? Karena di luar sana pilihannya banyak, ada pilihan macam-macam. Tetapi kalau setahu saya, yang saya baca dari Alkitab yang saya baca, yang paling banyak membuat mujizat itu adalah Tuhan Yesus. Yang paling banyak kalau dia berkata itu selalu banyaknya dengan perumpamaan. Karena Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus nggak mau langsung ngomong, dia memberikan perumpamaan supaya apa?
mikir. Supaya kita mikir, jadi nggak langsung ditelan. Lebih enak mana? Mikir kata-katanya Tuhan Yesus atau langsung ditelan? Lebih cepat hilang kalau kita menelan. Tapi kalau kita mikir, dikasih persoalan, terus dikasih perumpamaan, itu biasanya lebih mancep, lebih lama hilangnya daripada kalau kita cuma langsung mendengar, jangan gini, jangan gitu. Biasanya lebih lama mengendapnya, ya. Nah, sebelum kita memutuskan untuk memilih, alangkah lebih bijaknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Ada ayatnya di dalam Amsal pasal 12 ayat 15. Amsal 12 ayat yang ke-15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Amsal 16 ayat 9. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi kalau kita mau memutuskan segala sesuatu, alangkah bijak kalau kita berdoa terlebih dahulu. Dalam hidup yang biasa-biasa aja, kita harus berdoa. Apalagi ketika kita mau memutuskan suatu proyek yang besar dalam hidup kita, yang menentukan hidup kita di masa depan, yang menentukan keluarga kita nantinya, yang menentukan nasib anak-anak kita nantinya, yang menentukan keluarga kita di masa yang akan datang. Alangkah bijak kalau kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita berlutut dan meminta, Tuhan, apakah langkah yang ku ambil hari ini itu sudah sesuai dengan rencanamu dan sesuai dengan kehendakmu. Kalau itu kita sudah lakukan, kita akan dengan mantap bilang, iya, aku memilih ini. Tapi kalau kita belum berdoa dan kita sudah memutuskan, maka biasanya ada namanya penyesalan. Ya, aduh, coba aku berdoa dulu, coba aku meminta dulu dari Tuhan apa yang harus kuputuskan, apa yang harus kuambil keputusan hari ini. Aku nggak akan menyesal. Aku nggak akan melakukan tindakan-tindakan yang salah. Ketika kita datang kepada Tuhan, sebelum kita memutuskan segala sesuatunya, sebelum kita memutuskan masa depan kita berdoa, kita meminta hikmat, maka Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik kepada kita, kepada keluarga kita, masa depan kita. Itu ada dalam genggaman Tuhan. Maka ketika kita memintanya, Tuhan akan memberikannya. Amin. Ya Tuhan, Engkau tahu kami sangat mencintai-Mu. Kami sangat mengasihi Engkau. Karena Engkau terlebih dahulu telah memilih kami. Engkau terlebih dahulu telah mengasihi kami, mencintai kami. Karena itu Tuhan, kami tidak pernah mau salah pilih. Kami harus memilih Engkau. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah banyak pilihan di dalam kehidupan kami, kami harus memutuskan dan kami mau melakukan segala perintah-Mu, segala kehendak-Mu. Dengan memilih Engkau kami menjadi beruntung. Dengan memilih Engkau kami menjadi berhasil. Dengan memilih Engkau Tuhan, memiliki-Mu dan kami dimiliki oleh Tuhan, kami sungguh-sungguh melihat segala yang terbaik. Oh haleluya. Mari Bapak Ibu perbaharui komitmenmu di hadapan Tuhan. Kalau ada di antara jemaat, di antara Bapak Ibu yang mungkin bahkan sudah puluhan tahun menjadi milik Tuhan, merasa sudah menjadi anak-anak Tuhan, tapi belum pernah mengundang Tuhan Yesus secara pribadi di dalam hati dan hidupnya.
Maka pagi hari ini buka hatimu dan sambutlah Tuhan Yesus dan katakan bersama saya, Tuhan Yesus, masuklah di dalam hatiku, masuklah di dalam hidupku, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Aku adalah milikmu, aku adalah kepunyaanmu. Maka biarlah kehendakmu yang terjadi di dalam seluruh kehidupanku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ada seorang pun yang menjadikan dirinya musuh daripada Allah. Jangan ada seorang pun yang menjadikan dirinya adalah lawan dari Allah. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih kami sudah mendengar firman yang ajaib. Firman yang begitu indah. Firman yang menasehati kami, menegur dan mengajar kami. Oh Tuhan, mohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Berkat Tuhan atas hamba-Mu Bapak Ferdi yang sudah menyampaikan isi hatimu. Engkau akan pakai lebih hari lebih indah. Engkau akan membukakan rahasia firman-Mu bersama istri dan anak-anak. Akan lebih lagi di dalam ladang pelayanan Tuhan. Memberkati pekerjaan dan usahanya. Memberkati segala yang dikerjakannya. Engkau membuatnya beruntung dan berhasil. Bapak terima kasih juga untuk semua partner-partner pelayanan. Oh Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan beliau semuanya. Engkau memberkati dan menyatakan kasih, kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap persembahan kami Engkau memperhitungkannya sebagai kebenaran. Bapak kami berdoa yang karena satu dan lain hal anak-anak-Mu tidak bisa hadir di dalam ibadah pagi hari ini. Dimanapun beliau berada, biarlah tangan kasih Tuhan menjangkau mereka. Memberikan mereka hati dan kehendak untuk tetap memilih yang tepat dan terbaik. Seperti yang Tuhan mau di dalam kehidupan mereka. Di tengah-tengah banyak pilihan, kami akan memilih di dalam hadirat Tuhan. Oh Roh Kudus yang mulia, terima kasih. Karena di tempat ini Engkau disambut dengan luar biasa. Dan kami rindu Roh Kudus, Engkau membawa kami untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Dan tetap di dalam hadirat-Mu hamba berdoa. Jemaat yang lemah, jemaat yang sakit, jemaat yang mengalami pergumulan hidup, tekanan hidup, masalah-masalah, baik keluarga, rumah tangga, pekerjaan, keuangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima dengan iman jalan kelepasan, jalan keluar, pertolongan dari pihak Tuhan. Ya Tuhan, biarlah tingkap-tingkap sorga dibukakan. Dan kirimkan para malaikat-malaikat-Mu untuk membawa setiap berkat yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh umat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati setiap pergumulan, kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersatu hati menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak Presiden dan Wakilnya, seluruh jajaran Menteri, DPR, MPR, juga Tuhan Gubernur, Wali Kota, bahkan sampai tingkat pemerintah yang paling bawah, yang paling rendah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua berfungsi dengan baik dan benar, membawa Indonesia meninggikan dan mempermuliakan Tuhan. Juga TNI dan Polri, semuanya di dalam berkat, dalam kasih dan anugerah Tuhan. Bapak terima kasih. Kami percaya segala yang terbaik semua sudah disediakan, diberikan bagi kami. Bapak terima kasih. Sebentar kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu. Tapi Tuhan melihat hati kami. Kami
bersukacita. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Memiliki Tuhan Yesus, kami memiliki segala-galanya. Tidak punya Tuhan Yesus berarti neraka, penderitaan, kesulitan, dan pergumulan yang hebat. Bersama Engkau Tuhan kami melihat kemuliaan-Mu, dan di dalam hadirat-Mu ada kelepasan, kesembuhan, pemulihan, pertolongan, dan jalan keluar yang terbaik. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, arahkan pandanganmu kepada sorga. Sekarang terimalah berkat ya jemaat yang dikasihi Tuhan. Berkat Allah Bapa, berkat Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, kasih karunia yang terus berlimpah-limpah, anugerah yang tidak ada habis-habisnya, di dalam persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai, memimpin kehidupanmu, keluargamu, dan segala pergumulanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkatnya. Puji Tuhan. Amin.